Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Misbah Ulusna. NIM saya 210864228. Prodi saya Penjaskesrek. Jadi di sini saya akan berpidato tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik beserta hidayahnya kita diberikan kesehatan serta mampu untuk berbuat baik sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, juga bisa menjalankan amal-amal kebaikan lainnya seperti halnya membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Kita haturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita dipermudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama dengan pedoman kitab Al-Qur'an. Hadirin kita yang dihormati, bagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Qur'an juga mampu banyak keistimewaannya serta kewajiban tergantung di dalam dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Qur'an adalah merupakan ibadah di mana setiap hurufnya dihitung berpuluhan pahala kebaikannya serta terkandung banyak keutamaannya. Di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah yaitu keutamaan pertama yaitu agar kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah di dalam Al-Qur'an, artinya yaitu dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan kedua dari keutamaan membaca Al-Qur'an yaitu sebagai penawar obat penyembuh. Sebagian firman Allah di dalam Al-Qur'an yang artinya kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai pembaca dalam bahasa selain Arab. Tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah dalam bahasa asing sedang ada Arab? Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Sementara orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Qur'an itu sesuatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah dipanggil dari tempat nan jauh. Fussilat ayat 44. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, maka ia akan menemukan obat penawar bagi pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Kita lagi galau, lagi baca Al-Qur'an. Kita lagi kena musibah, segera baca Al-Qur'an. Kita lagi sakit, solusi tetap baca atau dibacakan Al-Qur'an. Bagi orang-orang beriman, ayat-ayat Al-Qur'an dapat bereaksi sebagai penawar, obat, solusi, baik secara langsung atau tidak langsung ataupun berangsur. Misalnya, berkah membaca Al-Qur'an, pikirkan kita jadi penenang. Masalah, penyakit kita mereda lalu menghilang. Bisa jadi kita temukan obat unik padahal tidak pernah dibayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satupun yang tidak mungkin. Kita membaca Al-Qur'an, kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari, baik urusan bergaul dengan manusia, urusan berjodoh atau berkeluarga, urusan berusaha, bekerja, urusan memperguna harta, bahkan urusan utang piutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Qur'an. Tinggalkan kita sendiri atau
tidak mengambil petunjuk itu. Kalau saja kita mau, maka hidayah beserta rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan-kemudahan di dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah-langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, juga sebagai obat penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran, paling tidak sehari atau 1 halaman. Atau tidak mampu, maka per hari cukup 5 ayat. Kemudian membaca surah-surah tertentu, terutama pada saat-saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah atau terkena penyakit. Serta janganlah lupa bacalah juga terjemahannya, lalu hayati maknanya agar keutamaan betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin rahimakumullah, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada sumur yang panjang, semoga berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.